Aliansi BEM seluruh Indonesia, Herianto. Selamat pagi Mas Herianto. Selamat pagi Mas. Terima kasih Mas sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia pagi hari ini. Sekaligus pengamat politik, sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Mas Agung, selamat pagi, bertemu lagi Mas. Pagi Mas Mario, ya senang sekali. Dan melalui sambungan Zoom, juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati. Selamat pagi Bu Adita. Selamat pagi Mas Mario, Mas Agung, Mas Herianto. Pagi Mbak Adita. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak-Bapak dan juga Bu Adita sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia pagi hari ini. Saya ke Mas Herianto. Mas Herianto, Indonesia gelap. Indonesia gelap, makanya Indonesia pakai gelap. hitam semua. Oh ini akhirnya simbolnya adalah Simbolnya. ini interpretasi dari arti Indonesia gelap. Kenapa harus namanya Indonesia gelap dan kenapa harus dilakukan pada saat ini demonstrasi aksi mahasiswa kemarin? Oke, terima kasih Mas. Saya izin mulai dengan semangatnya mahasiswa, hidup mahasiswa. Ingin menyapa kawan-kawan di seluruh Indonesia. Ya. Hari ini Indonesia gelap, menandakan penegasan kita sebagai anak muda dan masyarakat bahwa kita lihat kebijakan-kebijakan hari ini akan mengkhawatirkan masa depan bangsa. Sehingga kita hadir, makna dari filosofi kita mengangkat Indonesia gelap adalah ini belum ada kejelasan terang di masyarakat bawah. Ya kalau masyarakat atas ya mungkin terang dibilang. Tapi kita di bawah menganggap bahwa Indonesia sekarang gelap. Dan ini filosofi penegasan juga bahwa katanya 2045 adalah generasi emas. Namun bagaimana kita mau menuju generasi emas? Sedangkan aspek-aspek yang menuju untuk menjadi generasi emas itu dibatasi, dikengkang, termasuk dalam sektor pendidikan. Nah itulah makanya kenapa mahasiswa hari ini begitu banyak dalam bergerak, karena ngena ke dalam aspek pendidikan itu sendiri. Makanya resah. Begitu juga kalau rakyat ngena dalam potensi perutnya, maka rakyat akan bersuara. Berbeda dengan mahasiswa. Kalau potensi perutnya, maka rakyat akan bersuara. Berbeda dengan mahasiswa. Kalau mahasiswa berpotensi diganggu dengan pendidikannya, maka mahasiswa akan bergerak dan melawan. Oke, ini hanya pendidikan atau ada tuntutan-tuntutan lain sebenarnya? Karena kalau kemarin lihat kan ada belasan poin-poin tuntutan. Ya. Tapi yang kita penegaskan, makanya kenapa mahasiswa masif sekali dalam bergerak, ini karena sektor pendidikannya. Ya. Karena ini mengancam masa depan. Kita memikirkan bagaimana nasib orang tua kita. Ya. Bermimpi besar bahwa anaknya akan menjadi seorang sukses. Berjuang pagi siang malam untuk mencari nafkah, bahkan bisa berhutang hanya untuk anaknya berpendidikan. Ya. Namun apakah negara hadir untuk memfasilitasi itu? Nah itu yang menjadi kebijakan yang gelap kita lihat. Sebenarnya dalam undang-undang termaktub bahwa negara berkewajiban untuk memfasilitasi pendidikan karena dia yang menjadi akomodir membuat cetak-cetak calon generasi masa depan yang cerah. Nah itu harapan kita, semoga suara-suara kita ini didengarkan oleh pemerintah karena kita mau bangsa kita maju. Oke, Mas, saya sebelum ke Mbak Adita, tidak difasilitasi ini seperti apa tindak nyatanya dalam arti bahwa apakah ini terkait dengan beasiswa ataukah mungkin dengan hal-hal lain yang mungkin disuarakan oleh mahasiswa? Melihat situasi ini sangat menarik sekali ya. Ini kita melihat di kabinet eranya Prabowo Gibran, kita melihat seolah-olah kabinetnya gemuk, namun keadaan birokrasinya tidak sama gemuk. Artinya hanya beberapa pemikir dalam kabinet. Kita melihat kemarin ketika raker dengan Komisi 10 dengan Kementerian Pendidikan Tinggi menyampaikan bahwa ada dengan pemangkasan anggaran ini akan berefek tentang kenaikan UKT, kemudian pemotongan anggaran beasiswa. Ya. Namun tidak lama setelah ada gejolak dan konflik, pihak dari DPR dan Kementerian Keuangan mengatakan tidak akan ada dampaknya. Ini kan seolah-olah tidak ada sinkronisasi komunikasi di internalnya. Dia mencerminkan ada konflik di internalnya. Bagaimana dengan masyarakat di luar? Di dalam internal saya tidak solid, bagaimana di luar juga memandangnya. Oke, ini juga menjawab yang kata Mensesnek tadi bahwa sebenarnya Kemenkyu sudah meluruskan bahwa sebenarnya beasiswa masih ada, KIP masih ada. Benar. Tapi masih tetap di proses. Masih tetap kita, karena ini kan masih dalam proses. Ya. Dan kita tetap suarakan hal ini sehingga tidak terjadi. Ya. Karena kita menganggap bahwa UKT ini sangat rentan. Ya. Sangat rentan ketika naik, karena kita mengingat dulu ketika kita RDPU dengan Komisi 10 pada saat baru kepilih jadi korpus dan teman-teman di Rio menyuarakan bagaimana penolakan atas kenaikan UKT dan IP. Namun apa yang dikatakan Presiden saat itu, bisa saja kemungkinan ini tahun depan akan naik. Dan hal itu yang kita wanti-wanti hari ini. Oke, saya ke Ibu Adita. Bu Adita, bagaimana menjawab tuntutan dari mahasiswa, salah satunya soal pendidikan ini? Oke, tadi sudah dijawab oleh Mensesnek bahwa sudah diluruskan oleh Kemenkyu kemarin terkait dengan beasiswa pendidikan ini. Tapi teman-teman mahasiswa masih tunggu dan juga masih mengikuti proses dari terkait dengan kebijakan pendidikan ini. Baik.
Ya, yang pertama kami melihat apa yang kemudian menjadi aspirasi dari adik-adik mahasiswa ini Ya. sebagai bagian dari kebebasan berpendapat ya, yang memang itu kan dijamin di negara kita sebagai negara demokratis. Apapun aspirasi yang akan disampaikan selama itu dilakukan dengan cara-cara yang memang sesuai dengan ketentuan ya dan tidak merugikan kepentingan umum, tentu akan kami hargai gitu. Jadi itu ya, Mas Herianto dan kawan-kawan yang turun ke jalan, kami pemerintah tentu memberikan ruang untuk itu. Terkait dengan apa yang menjadi kekhawatiran, aspirasi-aspirasinya, khususnya di bidang pendidikan, sebenarnya sudah disampaikan ya secara jelas oleh Ibu Menteri Keuangan dan kemudian diulang lagi oleh Pak Mensesnek, bahwasannya dalam efisiensi ini sudah jelas arahan dari Pak Presiden ya, bahwa tidak boleh efisiensi itu justru mengganggu hal-hal yang punya dampak signifikan kepada masyarakat, termasuk di dunia pendidikan. Memang ada sebuah proses ya, karena ini kan sesuatu yang baru ya, efisiensi yang demikian besar, ini sesuatu yang baru, sehingga ada proses yang mungkin ada dinamika begitu ya. Di awal mungkin ada interpretasi tertentu, kemudian akhirnya dilakukan rekonstruksi, hingga akhirnya untuk biaya pendidikan sudah jelas ditegaskan ya, tidak ada pemotongan. Ya. Termasuk kalau untuk perguruan tinggi kan sudah jelas bahwa untuk beasiswa apapun itu yang dari pemerintah tetap akan dilanjutkan. Untuk UKT ini juga pemerintah tentu juga akan meminta kepada perguruan tinggi ya, meskipun ada efisiensi, tetapi itu efisiensi untuk faktor-faktor yang memang jadi target gitu. UKT ini kan ada di domain perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi yang lain, itu ada aspek-aspek perjalanan dinas, seminar dan sebagainya, itu yang harus diefisiensikan. Jadi tidak boleh mengganggu UKT yang ada. Itu sudah jelas ya disampaikan oleh Ibu Menteri. Jadi kami rasa yang menjadi keprihatinan adik-adik ini sebenarnya sudah dijawab ya. Dan bahwa memang harus dikawal, setuju. Kami setuju itu harus dikawal. Dan pemerintah saat ini tentu juga akan melakukan pengawasan ya, khususnya kepada kementerian-kementerian yang terkait. Begitu Mas Mario dan Mas Herianto. Jadi ya khawatirannya didengarkan ya, dan kita tentu juga melakukan pengawasan terhadap implementasinya begitu. Oke, saya ke Mas Haryanto lagi. Mas Haryanto, bagaimana menjawab dari Bu Adita tadi bahwa perlu dikawal, tetapi sebenarnya sudah diluruskan terkait dengan pendidikan tersebut? Terima kasih Ibu. Saya izin menanggapi ya terkait hal demikian ya. Memang kita melihat di publik seperti itu juga. Namun secara pemikiran kita juga bahwa efek domino di bawah itu yang kuat. Ya mungkin kebijakan ini bagus menurut pemerintah, yaitu menghilangkan lemak-lemak, artinya kan pemangkasan. Namun efek dominonya ini akan terjadi di bawah ketika ada pemangkasan, ini akan berefek ke dosen. Tunjangan-tunjangan dosen kemudian dikurangin, belum pegawai-pegawai akan dikurangin. Itu baru dalam aspek, belum dari aspek mahasiswanya. Itu yang kita lihat. Karena keadaan kita rasakan di kampus. Efek dominonya semakin membesar. Ya kalau di atas memandangnya seperti itu. Ya. Oke, berarti maksud Anda bahwa kebijakan pemerintah ini tidak hanya berdampak pada aturan-aturan, tapi juga berdampak langsung kepada efek yang berhubungan dominonya dengan perguruan tinggi ya. Kita mencontohkan seperti gini. Ketika ada pemangkasan, mungkin yang tahun-tahun sebelumnya mungkin ada uang perjalanan dan sebagainya. Ini kan ada slot-slotnya buat hotel mungkin, ada pegawainya kerja. Namun ketika ada pemangkasan, pegawainya ini nganggur. Mau apa? Slot kosong, kemudian sebagainya. Apa kan efek dominonya keras. Kemudian UKM di bawah tidak berjalan dan sebagainya. Hal itu yang tidak seharusnya dipikirkan. Seharusnya dijelaskan seperti apa mekanisme ke masyarakat. Karena masyarakat harus dicerahkan. Ada itu yang kita penjelasan detailnya itu penjelasan detailnya. Oke. Saya ke Mas Agung. Mas Agung, bagaimana melihat bahwa demonstrasi mahasiswa yang dilakukan beberapa hari di beberapa bagai daerah termasuk Jakarta juga menuntut, salah satunya tadi yang sudah dibilang adalah pendidikan dan juga bentuk ketidakpuasan. Bagaimana Anda melihat ini Indonesia gelap? Ya, pertama saya apresiasi ke teman-teman BEM seluruh Indonesia ya, karena gerakan ini setidaknya mengafirmasi bahwa kekuatan sosial kontrol di masyarakat masih ada dan itu kita butuhkan agar sistem politik kita ini sehat, check and balances jalan, karena di sistem kita mayoritas kan sudah terkondisikan di parlemen, otomatis butuh suara-suara sumbang yang konstruktif untuk membuat sistem ini tetap berada dalam relnya. Yang kedua, memang kalau dunia pendidikan yang belum terjawab soal tukin, itu banyak teman-teman dosen, gurunya Mas Heri itu mengeluhkan tunjangan kinerja dari tahun 2020 ya 5 tahun kalau saya nggak salah, itu seperti apa realisasinya, dan gerakan dosen ini juga lumayan
sangar. Maksud saya kalau mereka melakukan manuver yang lebih itu bisa mengganggu sistem pengajaran di pendidikan tinggi. Nah yang kedua yang perlu disoroti adalah pemerintah harus merespon ini. Dalam artian tuh ada 13 tuntutan yang saya baca. Tuntutan pendidikan itu hanya salah satu dari 12 yang lain. Tuntutan lain, ya. Nah sehingga endorse saya kepada teman-teman mahasiswa, selain aksi-aksi di jalanan, perkuat ya teman-teman mahasiswa hukumnya gitu. Supaya apa? Aksi jalanan jalan, tapi aksi hukumnya juga di Mahkamah Agung misalkan ada judicial review, ada tatip DPR misalkan, ada inpres, ada apalagi aturan yang itu memang bisa dibatalkan kalau ada uji materi, judicial review. Nah, jadi biar gerakannya ini konstruktif. Kalau kita mengharapkan hanya di jalanan, saya khawatir malah bisa ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena kan aksi di jalan itu ada batasannya Mas Mario, sampai jam 6. Kalau enggak diteruskan kan jadi bentrok, ricuh. Nah, saya kira ada ikhtiar lain yang dilakukan supaya ini produktif, konstruktif lewat jalur hukum, lewat jalur sosial, ya advokasi di masyarakat. Kalau memang ada yang terabaikan hak-haknya, BEM juga bisa mengaktifasi gerakan-gerakan advokasinya seperti itu. Jadi demonstrasi ini hanya salah satu kanal. Gitu. Yang ketiga yang penting adalah saya melihat bagaimana kemudian di internal kementerian, khususnya Kabinet Merah Putih ini ada soal tadi komunikasi, koordinasi, sinkronisasi yang masih gagap, Mas. Jadi memang ini perlu disiasati dengan baik. Misalkan kemarin sempat saya ulas juga sama Mbak Dita, itu teman-teman PCO ini kan udah gesit sebenarnya. Jadi di kementerian tuh tim humasnya, tim komunikasinya harus sama gesitnya sama PCO. Supaya apa? Supaya tadi efek domino, multiplier Memberikan penjelasan efek. detail ya? Iya, tidak terjadi. Misalkan di dunia pendidikan sebenarnya seperti ini kondisinya. Di Komisi 10 sedang dibahas, jadi tunggu sabar sampai pada akhirnya ketuk palu tanggal sekian, jam sekian hasil keputusannya. Jadi di bawah itu nggak kemana-mana. Misalkan nanti di bidang ISDM, soal LPG gas juga gitu. Ini kita lagi rapat, keputusannya jam sekian. Sehingga publik enak merespon. Ini kan enggak. Udah bola liar kemana-mana, fitnah, hoax kemana-mana. Saya kira ini perlu ditertibkan komunikasinya. PCO ini jadi bumper ya, segala kebijakan direvisi PCO, direvisi PCO. Ya, karena tim kementeriannya belum maksimal humasnya. Seperti itu. Oke, saya ke Bu Adita. Bu Adita, bagaimana melihat bahwa teman-teman mahasiswa ini, dalam arti bahwa jika memang ada 13 tuntutan, belasan tuntutan yang dilakukan atau diberikan ini, tidak diindahkan oleh pihak pemerintah, kemungkinan akan terus dilakukan aksi demonstrasi. Ini sesuatu yang mengkhawatirkan kan dari istana atau bagaimana? Mungkin pertanyaan saya, bentuk diindahkan itu seperti apa ya dari adik-adik ini gitu. Karena sebenarnya kan tanggapan dari pihak istana maupun dari menteri-menteri terkait juga sudah disampaikan ya. Kami mewakili istana, Pak Mensesnek kemarin juga saya rasa demikian. Jadi sebenarnya sudah disampaikan tanggapan itu, bahwasanya memang masih ada beberapa mungkin ya pekerjaan rumah yang harus kita kawal bersama, ya tentu akan terus diawasi begitu. Jadi itu apa yang diinginkan dengan diindahkan. Karena beberapa sebenarnya juga tadi bukan hanya ranah eksekutif ya. Ada soal undang-undang, ada soal macam-macam gitu. Soal tadi yang sudah disinggung oleh Mas Agung, ada aspek hukum juga. Ini kan bukan sesuatu yang kemudian dari turun ke jalan langsung bisa dijawab ya. Ini harus sesuatu yang mungkin perlu ada kajian, perlu ada diskusi dan sebagainya. Jadi itu yang mungkin perlu dijawab juga ya oleh adik-adik. Bahwasanya tuntutan-tuntutan yang sangat spesifik terkait dengan mahasiswa seperti pendidikan, terus tadi disinggung makan bergizi gratis, semuanya kan tengah berjalan ya gitu. Justru kami juga ingin adik-adik ini mengawal dengan cara-cara yang memang ya dari pihak akademis ini kan bisa dilakukan tadi ya, melakukan fokus group discussion misalnya atau diskusi-diskusi lah ya yang itu mengundang kami dari pemerintah, lalu kita bertukar pikiran, mungkin nanti ujungnya bisa menjadi sebuah policy recommendation dan sebagainya. Mungkin itu yang kami lihat. Jadi tidak hanya turun ke jalan, tapi mari kita cari bentuk-bentuk penyampaian aspirasi yang mungkin lebih terstruktur ya. Yang Bu akhirnya Adita. bisa. Bu Adita, sebenarnya yang dipermasalahkan itu adalah sebenarnya aksinya atau tuntutannya sebenarnya? Kalau aksinya kan tadi saya sudah sampaikan ya, bahwa turun ke jalan itu diberikan ruang oleh negara ini kan, sebagai negara yang demokratis gitu. Dalam hal tuntutannya, karena ada 13 ya, ini tentu kita harus berdiskusi lagi soal ini gitu. Meskipun beberapa menurut saya sih sudah terjawab ya, sudah terwujud gitu ya. Dan untuk itu adik-adik mungkin tinggal mengawal saja bagaimana nanti implementasinya.
Demikian Mas Mario. Oke, tapi kan tadi sudah disampaikan Bu Adita bahwa mereka butuh penjelasan yang lebih detail. Misalkan tadi juga disampaikan oleh Mas Agung bahwa tidak hanya PCO, tapi ketika itu berhubungan dengan kebijakan, kementerian terkait pun harus memberikan penjelasan-penjelasan detail sehingga tidak berefek domino kalau tahu kata Mas Herianto tadi kepada masyarakat. Dari PCO sendiri bagaimana melihat? Ya, dalam komunikasi publik ya dari pemerintah kita memang berbagi peran ya, Mas Mario. Kami di PCO tentu ini yang terkait dengan kebijakan strategis, program prioritas, juga quick win ya dari pemerintah saat ini gitu. Betul bahwa hal-hal yang lebih teknis dalam tataran implementasi ini memang sebaiknya adalah kementerian terkait yang menyampaikan hal tersebut. Ya, sekali lagi ini pemerintahan yang relatif masih baru ya. Kita bicara 100 hari, lebih sedikit lah. Banyak sekali juga kementerian-kementerian yang mungkin pengawakannya juga masih baru. Jadi kami melihat ini bagian dari proses untuk kita membenahi, ya membenahi proses komunikasi. Jadi tadi masukan-masukan dari kawan-kawan kita tentu dengarkan dan kami terus berproses ya. Bahwasanya memang ada pembagian peran tadi. Kami juga terus memberikan capacity building juga kepada kementerian-kementerian untuk juga terus bisa melakukan komunikasi publik yang baik. Apalagi jika kondisinya seperti sekarang ya, banyak mungkin kebijakan-kebijakan baru yang selama ini mungkin tidak pernah ada seperti itu, termasuk seperti efisiensi. Jadi itu hal-hal yang kami lakukan. Terima kasih untuk masukan-masukan dari kawan-kawan semua.